Dalam teori dasar personal change itu, kalaupun kita mau mengubah kebiasaan, yang diubah pertama kali kan pikiran dan perasaan. Kebiasaan itu hanyalah kumpulan dari tindakan-tindakan kita. Jadi habit itu kumpulan dari action. Dan action atau amal itu akarnya apa? Ya akarnya pikiran dan perasaan. Makanya pikiran yang berserah, hati yang berserah, ini nanti akan menentukan tindakan kita, amal kita, dan pada akhirnya jadi habit. Ya, kalau orang yang seorang mukmin, seorang muslim, namanya aja muslim, Mas. Muslim itu kan berasal dari kata ya al-Islam, taslim. Ya. Berserah itu memang pada akhirnya harus jadi habit kita. Harus jadi habit kita. Kalau kita terbiasa melatih diri kita untuk senantiasa berserah kepada Allah, nanti tiap amal-amal kita, tiap tindakan kita, tiap ikhtiar kita, tiap upaya kita harus terbingkai dengan keberserahan kepada Allah. Itu, Mas. Oke, ini ya menarik nih. Ini baru pertama kali saya dapat dari Mas Sony ya. Jadi mungkin selama ini kita berserah itu kalau pada level yang udah ini, Mas. Kita memahami berserah itu kalau udah pada level kerja yang ngoyo, terus mungkin hasilnya nggak apa namanya tuh, nggak achieve gitu lah. Baru berserah mungkin. Kadang-kadang berserah itu kita jadikan senjata pamungkas gitu ya. Ya, ayo kita ngotot dulu, kita kerja keras dulu, ya. Pokoknya, nah, nanti kalau udah mentok baru ya udahlah berserah kepada Allah gitu ya, Mas ya. Iya. Padahal nggak begitu. Berserah itu dari awal. Berserah itu ada pada setiap pos tindakan kita dari awal, Mas. Kalau kita mau keluar rumah, Mas Hendro, doanya kan doa berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Itu padahal kita baru mau keluar loh. Dari doa itu kita belajar berserah itu dari awal. Nah, nanti sebelum jadi amal itu kita berserah dulu. Makanya doanya ayatnya itu kan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi setelah kita sudah punya azam, Mas. Azam itu kan belum bertindak loh. Azam tuh baru di level perasaan. Walaupun ini sudah sangat kuat, yang kadang-kadang sudah diiringi memang dengan tindakan-tindakan pendukungnya. Tapi setelah kita sudah azam itu sudah kuat, sebelum masuk ke level action, sebelum masuk ke level amal, itu diperintahkan berserah sama Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, nanti setelah dalam proses kita bertindak juga itu dibingkai dengan keberserahan. Sebelum hasilnya nampak, kita berserah lagi kepada Allah. Setelah hasilnya sudah kelihatan, baik itu sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita berserah kepada Allah. Jadi berserah itu, Mas Hendro, ada dalam setiap aspek kehidupan. Gitu, Mas. Menarik nih. Jadi startnya juga harus mulai berserah di awal ya, Mas Odi. Mulai dari start. Bukan karena betul baru berserah gitu ya. Betul, mulai dari start ya. Kemudian dalam prosesnya sampai nanti ujungnya, nah semua itu bingkainya adalah keberserahan. Gitu, Mas. Nah, Mas Sony, kalau tadi Mas Sony menyampaikan bahwa salah satu dorongan ya spiritual ini ya salah satu aspek paling besar yang untuk bisa merubah seseorang. Tujuan orang untuk merubah diri itu kan pasti ini ya biasanya, Mas. Ada goal, ada capaian yang ingin dicapai atau kesuksesan nih ya. Ada nggak, Mas, relasi hubungan antara keberserahan hati ini ya, hati yang berserah dengan kesuksesan? Ada banget, Mas. Ini bagus nih pertanyaan Mas Hendro nih. Ada banget. Jadi berserah itu sangat berkaitan dengan kesuksesan seseorang. Apa aja kaitannya? Yang pertama ya, Mas. Banyak orang itu nggak sukses. Kenapa? Karena dia terkunci sama emosi negatif. Ya. Jadi ada namanya mental block. Kita sering dengar istilah itu kan. Ada namanya emotional block, yang itu mengunci langkah dia, yang itu belum bisa dia lepas, atau bukan belum bisa, kadang-kadang belum mau dia lepas. Ya. Nah ini yang akhirnya membuat seseorang itu nggak bergerak.
karena terkunci sama emosi negatif. Banyak, turunannya banyak emosi negatif itu. Kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, kebencian, buruk sangka. Nah, itu mental block atau emotional block yang seringkali mengunci seseorang hingga akhirnya orang itu nggak bergerak dan pada akhirnya dia nggak sampai pada tujuan atau yang tadi Mas Hendro sampaikan, kesuksesan. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, banyak orang itu terlalu melekat, ya, terlalu terobsesi dengan apa yang dia inginkan. Ya. Akhirnya justru ketika dia terlalu melekat, dia terlalu attach, ya, kalau bahasa Inggrisnya itu attach. Dia terlalu terobsesi dengan apa yang dia inginkan. Ujungnya itu justru membuat dia malah semakin jauh dengan apa yang dia inginkan. Padahal kunci hidup itu, Mas Hendro, kalau kita bisa qanaah, kita bisa menerima kondisi hidup kita ini dengan hati yang damai. Modal dasar hati yang seperti itu justru akan membuat seseorang itu lebih mudah sukses. Ya. Karena ketika seseorang itu sudah berserah, janjinya Nabi itu, orang itu akan diberi petunjuk sama Allah. Orang itu akan dicukupi sama Allah. Dan orang itu akan dijaga dalam setiap langkahnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi itu, Mas, kaitannya. Saya ulang. Yang pertama, banyak orang nggak sukses-sukses karena dia terkunci sama emosi negatif dengan ragam macamnya. Kesedihan, kecemasan, kekhawatiran, ya. Dan obat untuk bisa melepas segala bentuk emosi negatif itu berserah, Mas. Serah. Tadi yang kedua, banyak orang terlalu melekat dengan apa yang dia inginkan, yang akhirnya membuat dia justru malah semakin jauh. Ya, nah, untuk bisa melepaskan diri dari segala kemelekatan itu, lagi-lagi penawarnya itu berserah, Mas. Serah. Makanya ini hati yang berserah ini sangat penting dan sangat erat kaitannya, yang membuat seseorang itu justru bisa sampai pada pencapaian terbaik. Ketika orang itu masih didominasi oleh nafsu dirinya, dia belum mau berserah kepada Allah, itu berat dia. Kalaupun pada akhirnya dia sampai pada apa yang dia inginkan, itu akan sangat melelahkan dan kadang-kadang menghilangkan keberkahan. Karena yang menjadi pusat hidupnya itu nafsu diri.